Coba kalian jelaskan ya, khusus bagi pengikut Ustadz Kumpul ini, apa hakikatnya ini? Apa maksudnya Ustadz Kumpul ini angkat sarung di depan jamaahnya kemudian ngasih lihat sempaknya, teman-teman ya. Tolong ya, kalian kan sok-sok hakikat. Coba bagaimana kalian menerjemahkan video ini? Apa hakikatnya? Apa mungkin kalian akan mengatakan, oh hakikatnya Ustadz Kumpul mengangkat sarungnya, ngasih lihat sempaknya, hakikatnya dia membukakan kita pintu surga, ngasih kita aroma-aroma bau surga, gitu mau kalian bilang? Hah? Ada satu channel namanya Nasirus Sunnah ya. Ini orang ngeselinnya luar biasa. Saya ini akhirnya begini saja lah ya. Ini saya anggap audiensnya itu Asy'ariyah saja lah. Asy'ariyah Maturidiyah ya, atau gampangnya lah NU begitu ya. Adapun kalau Wahabi mau ikut nimbrung ya silahkan lah. Cuman saya ini mau ngetawain aja gimana cara mereka berpikir itu. Jadi orang-orang kayak mereka ini ya, kayak channel si Nasirus Sunnah ini, nggak tahu siapa namanya itu orangnya. Ini pololnya luar biasa ya. Pengetahuan tentang Islamnya itu cetek sekali, kemudian pengetahuan yang kecil itu dipakai untuk mengomentari sesuatu yang besar. Jadi kalau yang dikomentari itu kan diantaranya siapa? Abah Guru Sekumpul ya diantaranya itu. Ini coba ya. Orang secetek Nasirus Sunnah ini mau mengomentari orang sebesar Abah Guru Sekumpul. Ini apa mau dikomentari? Ya. Jadi komentarnya itu hanya menunjukkan kebodohannya. Hanya menunjukkan simplicity di dalam pemahaman agamanya. Ini kalau ada di zaman Rasulullah ya, ini bakal termasuk orang-orang yang protes kepada Rasulullah karena Rasulullah itu telah memberikan harta ghanimah lebih banyak kepada kepada orang-orang yang baru masuk Islam daripada kepada orang-orang muhajirin. Ini bakal termasuk orang-orang itu. Kita gampangkan namanya khawarij ya. Ilmu cetek, belajar kagak begitu. Kemudian dipakai untuk menghukumi sesuatu yang di luar jangkauannya. Nah, ini supaya orang-orang yang Nahdlatul Ulama tidak terpengaruh ya. Cuman insya Allah lah, kalau terpengaruh enggak. Cuman ya biar ada penjelasannya aja. Di antara yang di komentari itu kan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium lututnya siapa? Abah Guru Sekumpul ya. Kemudian ada video Abah Guru Sekumpul itu menaikkan sarungnya sampai celana dalamnya itu kelihatan. Nah, kemudian dikomentari dengan komentar-komentar gak enak gitu ya. Oh, ini apa maksudnya? Apa mau memperlihatkan surga? Apa mau membukakan wangi surga dan lain sebagainya. Ini tololnya luar biasa. Saya mau marah-marah juga, ngapain lah, biarin aja lah, orang udah kayak gitu ya. Ini kalau kita ini memusuhi wali Allah, Allah yang akan memusuhinya. Jadi cukuplah azab bagi orang-orang seperti itu adalah ketertutupan mereka dari makna, ketertutupan mereka dari melihat orang-orang soleh, dan ketertutupan mereka dari fadhil yang Allah berikan atau fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Tuh udah kayak si Nasirus Sunnah, Harry Pras gitu ya, udah kayak gitu itu mau orang-orangnya. Gak bakalan kalau bukan karena hidayah yang bener mah, kerjaan sehari-harinya bikin konten buat mencela aulia ilah kok begitu ya. Ya mau gimana lagi begitu ya. Saya ini kan juga bikin konten ya, memang pusing kalau mikirin konten itu, apalagi gitu ya. Kemarin udah, besok apa, lusa apa. Ini kalau kerjaannya itu kayak Imad, kayak mencela Ba'alwi, itu bakal gitu aja terus karena nggak ada waktu buat belajar kok ya. Kalau bikin kontennya itu mau mencela para wali, mau mencela NU, itu aja terus karena memang nggak ada waktu lagi ya, udah kadung di situ. Nah, coba kalau misalkan sampai nggak laku, coba lihat channel-channel YouTube yang udah puluhan ribu, udah ratusan ribu, udah jutaan, kemudian nggak laku. Itu kan membangunnya lama tuh, kayak siapa itu kemarin itu Mualim Center ya,
Itu subscribe-nya 10 subscribernya itu 1 juta, tapi yang nonton sekarang itu nggak sampai 1%-nya tiap hari itu. Nah itu kan kalau kayak gitu ya, waktunya mau ngapain lagi gitu. Wah, akhirnya puter kepala, fitnah sana fitnah sini. Karena memang nggak ada ilmu yang mau dikasih juga gitu. Ya lucu. Nah, ala kulli halin begini. Kita kasih dulu konteks ya. Manusia itu derajat di sisi Allah kan berbeda-beda. Nggak semua sama tuh manusia itu. Malah kalau kita lihat di Jawharatul Tauhid, di antara hikmah ya, manusia itu dibedakan oleh Allah. Ada yang jadi umatnya Nabi Adam, ada yang jadi umatnya Nabi Musa, kemudian sampai terus ada yang jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian umatnya Rasulullah SAW itu ada yang umat dakwah ya, ada yang umat ijab ya, yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian dari umat yang ijab ini nanti ada yang ahlul bid'ah, ada yang tidak, dari yang tidak, ada yang mengamalkan ilmunya, ada yang tidak dari mengamalkan ilmunya, ada yang ikhlas, ada yang tidak. Terus itu ada derajatnya. Itu diantaranya untuk menampakkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditampakkan di dunia untuk ujian, sebagai ujian bagi mereka begitu. Ya. Nah, kita dan buat kita juga sebetulnya. Buat kita juga. Kamu pikir wali itu mau punya murid banyak? Ya, kamu pikir wali itu mau punya viewers banyak? Enggak. Wali itu kalau udah jadi wali, maunya itu ngumpet. Enggak mau terkenal. Nah, cuman sama Allah diterkenalin begitu. Enggak ada wali itu pengen terkenal, enggak ada. Aulia illah kok orang senantiasa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ala kulli halin. Kita lihat misalkan, jadi kita sudah tahu ya, manusia itu di antara hikmah kenapa berlaku adatnya Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya, bukan gharadnya Allah ini hikmahnya, supaya terlihatlah derajat satu manusia kepada manusia yang lain. Kalau kata sufi itu tajalli asmanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ada orang yang tinggi ilmunya tapi bermaksiat, lah itu untuk nanti jadi mazhar, jadi tempat nampaknya bahwa Allah itu tawab, bahwa Allah itu ghafur. Kemudian kenapa orang-orang yang maksiat itu ditangguhkan kisahnya untuk jadi mazhar, tempat timbul bahwa Allah itu punya sifat halim, sobur, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kepada kasus guru sekumpul ini ya, ini saya mau yang mana dulu? Kita bahas guru sekumpulnya dulu ya. Kenapa saya ini yakin bahwa beliau itu waliullah? Yang pertama ya, saya tidak bilang kewajiban ya, bagusnya begitu. Kalau kita mau selamat, kita ini harus melihat semua orang itu lebih bagus daripada kita. Itu yang harus kita lihat tuh. Semua orang. Ini mau kita punya rasa kita lebih alim daripada dia, mau kita punya rasa kita lebih, bukan rasa ya, fakta. Faktanya kita ini lebih tua daripada dia, faktanya kita ini lebih muda daripada dia, atau faktanya kita ini lebih banyak ilmunya daripada dia, lebih banyak ibadahnya daripada dia, tetap kita ini harus melihat bahwa orang itu lebih mulia daripada kita. Itu intinya. Makanya melihat kemuliaan itu nanti berbeda dengan melihat kesalahan. Ya. Karena melihat kesalahan itu dia jelas, apalagi kalau perkaranya qat'i. Makanya ada kaidah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, apabila kemungkaran ini dia tidak sampai pada derajat haram yang mujma' alaih, itu tidak usah ditegur. Ya, gak usah ditegur karena nggak mujma' alaih begitu. Misalkan kita mau lihat ada Maliki main sama anjing begitu ya, terus sama kita mau dilarang, oh itu najis apa segala macam. Lah itu kan nggak mujma' alaih begitu. Kepada keharaman memelihara anjingnya nggak mujma' alaih. Kalau kita lihat Syafi'i lagi ya boleh lah, tapi kalau misalkan kita lihat orang lain kan bisa jadi itu Maliki begitu. Nah itu, jadi beda antara melihat antara melihat kesalahan dan melihat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat orang sekelas Abah Guru Sekumpul. Nah, beliau itu sudah wafat ya. Saya tidak menyaksikan beliau secara langsung, tapi bagaimana orang-orang itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau. Dan coba tanyakan kepada murid-murid beliau itu, apakah pernah mendengar perkataan dusta dari Abah Guru Sekumpul itu? Atau apakah pernah Abah Guru Sekumpul ini melaksanakan perkara yang melanggar syariat, yang disaksikan oleh orang-orang yang
berada di sekelilingnya itu. Coba tanyakan. Saya yakin nggak pernah. Yang mujma' alaih loh ya. Yang mujma' alaih. Kalau yang mukhtalafun fi tuh sama si Wahabi emang rokok aja diharamin kok, denger musik aja diharamin. Ya udah diharamin terus bilang-bilang bid'ah lunar segala macam. Mereka mah ya. Makanya dari awal sudah berbeda. Nah, kita itu belajar ilmu syariat, ilmu fikih. Ilmu fikih itu selain daripada untuk dipakai oleh kita, juga dipakai untuk menilai orang lain. Jadi kita bisa melihat seseorang ini salah apabila dia melanggar ahkam fiqhiyah. Dan kita bisa melihat bahwa seseorang ini tidak salah apabila dia tidak melanggar. Nah, dalam kasus aulia illah ya, para wali-wali Allah, itu banyak sekali perkara-perkara yang kita itu tidak bisa memahaminya dari perspektif kita yang bukan aulia illah. Kita ini kan mau jadi, bukan kita lah, saya lah ya. Saya ini gimana mau jadi wali Allah ya? Ya kerjaan kan, waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur begitu. Terus ya belajar seadanya. Ya kalau misalkan nggak mau kalau waktunya nonton bola, sekarang juga Madrid mau main ya main, ya nonton gitu maksudnya. Gimana mau jadi waliullah itu? Ya, orang kayak saya ini. Cuma kalau kita misalkan melihat kayak Abah Guru Sekumpul, atau kita lihat kepada orang-orang soleh dahulu ya, kayak Sidna Umar misalkan, itu kan sudah lain tuh, udah beda sama kita itu. Itu setiap hari itu mujahadah. Ya, mereka itu kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada akhirnya akan timbul beberapa keistimewaan kepada mereka yang tidak sampai kita rasakan dan tidak sampai pada pemahaman kita, yang kita akan mengatakan dalam pandangan kita itu kegilaan. Ya. Di antaranya misalkan Sidna Umar, sebetulnya ini sudah dari zaman Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu dikatain sama orang musyrikin, masa orang yang dekat sama Allah miskin begitu? Masa orang yang dekat sama Allah katanya Allah itu maha kuasa, masa mau perang aja masih minta dukungan dari para sahabat begitu, masih ngumpulin duit, ya udah Allah maha kuasa, tinggal kalah-kalahin aja musuhnya, kan begitu dulu orang-orang musyrikin itu. Mereka tuh nggak paham, nggak begitu logikanya, nggak seperti itu ya. Kemudian Sidna Umar tuh beliau itu lagi khutbah Jumat tiba-tiba teriak-teriak sendiri. Itu lihat di riwayatnya ya, orang-orang yang dengar waktu khutbah Jumat, Sidna Umar mengatakan Umar sudah gila begitu. Kenapa? Karena teriak-teriak sendiri itu waktu khutbah, nggak nyambung sama khutbahnya. Kemudian waktu Sungai Nil itu jadi kering ya, nulis surat buat Sungai Nil ya, mau gimana? Kalau saya yang bikin gila gitu. Kalau saya bikin mah, kalau saya bikin nih PDAM mati ya. PDAM nggak jalan, nggak dibayar. Saya nulis surat nih, terus simpan di pipa. Tolol saya itu, ya bego, ya bukan wali. Kalau Sidna Umar yang melaksanakannya itu lain, beda. Nah makanya orang-orang yang dia itu tidak mempunyai kerendahan hati, tidak memiliki kerendahan diri untuk mengakui keutamaan orang lain, pada akhirnya akan suudzon. Ya kayak si Nasirus Sunnah ini. Kalau kita lihat pada kasus yang partikular saja ya, kalau misalkan nanti pada kisah yang Rasulullah mencium lutut, insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas itu. Ini yang ada videonya saja. Abah Guru Sekumpul ini membukakan sarungnya sampai celana dalamnya kelihatan. Coba lihat ya, kamu atau kita lah ya, biarinlah orang-orang Wahabi mah. Kita lihatlah, ini bagaimana hukum fikihnya. Hukum fikihnya bagaimana? Apa perbuatan haram yang dilaksanakan Abah Guru itu? Coba lihat celana dalamnya itu di bawah lutut. Ya, itu Syafi'i ya, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalkan kita lihat ke Hanafi. Hanafi itu kan cuman kubul wad dubur itu yang jadi auratnya itu, ya nggak ada masalah. Apa yang dipermasalahkan? Nanti orang-orang ada yang suuzon. Memang yang namanya wali imam nggak mau terkenal. Ya sugan lah kalau kayak gini mah gitu, dianggap nggak layak, dianggap gila begitu. Ya udah biar murid-muridnya pergi semua, biar saya sama Allah lagi. Kira-kiranya begitu. Kalau kata orang sufi, kata orang tasawuf, itu adalah duri-duri yang ditaburkan oleh para aulia ilah supaya nggak banyak orang dekat. Tapi subhanallah, karena memang murid-muridnya itu zaman dahulu ya, nggak kayak sekarang, nggak kayak kamu gitu. Channel Nasirus Sunnah tetap aja ada di Abah Guru Sekumpul. Makanya
kita ini menghadapi para aulia illah itu sebagaimana para sahabat menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cuman bedanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum dalam pengertian tidak mungkin melanggar syariat, meskipun di dalam di dalam prakteknya seperti melanggar syariat. Itu nanti bisa jadi taksis untuk Rasulullah seperti menikah dengan 9 orang, atau khususiahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya taksis itu, atau untuk menerangkan syariat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat zuhur 2 rakaat malah begitu. Anasita nusikhot. Ya. Apakah ini engkau lupa atau sudah dinasah gitu, dikurangin jadi 2 rakaat begitu. Nah, kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang waliullah itu patokannya syariat saja. Selama dia itu aneh tetapi tidak melanggar syariat, dia husnuzon saja sudah ya. Terus di mana salahnya? Yang nyalahin itu hawa nafsu kamu, karena memang ada hasad di dalam hati begitu. Tapi kalau sudah secara nampak itu melanggar syariat, nah baru kita diperbolehkan untuk menghujat orang itu meskipun kata orang-orang itu wali. Ya, tapi yang mujma' alaih. Nah kadang-kadang kalau kita mau husnuzon lagi, kadang-kadang para wali itu menampakkan diri seperti melanggar syariat padahal tidak. Seperti apa misalkan? Seperti botol gitu ya, botol, cari-cari botol bekas bir, kemudian disucikan, setelah disucikan diisi air teh. Setelah itu nongkrong di pos kamling, minum-minum. Biar orang-orang itu nggak suka sama dia begitu. Nah ini susah, kalau misalkan kita menyalahkan pun dan zahiri seperti itu. Nggak apa-apa kalau kita menyalahkan juga, nggak dianggap memerangi wali. Tapi kalau misalkan orang memang sudah bisa husnuzon dan mengecek dulu begitu, nanti walinya pulang atau kita deketin, kita ajak ngobrol, masa homer ini nggak ada baunya begitu. Nah itu bisa husnuzon, bisa lebih mendapatkan barokah dari aulia illah begitu. Nah ini ketololan Nasirus Sunnah ya. Saya nggak usah lah bawa-bawa kitab yang kayak gini, mau ngobrol aja ya. Nanti kalau yang dihadapinya itu emang ilmu lagi gitu, yang bisa yang bisa membawa salah paham banyak, kemudian khilafnya besar ya, insya Allah kita bawa kitab ya. Kalau seperti inilah ngobrol aja ya begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.